Bab 034. Aku tidak peduli. Bentak Jenderal, membuat Aleya tersentak kaget. Wajah Aleya memucat. Aku juga korban di sini, Aleya. Jangan mencoba mencegahku. Aku tidak ingin kehilangan Azarin, apapun alasannya. Tegasnya sambil menunjuk Aleya. Tanpa mendengar jawaban Aleya lagi, Jenderal masuk ke kamar, mengambil kunci motornya serta ponselnya, lalu bergegas keluar dari rumah, meninggalkan Aleya yang masih terpaku di tempat. Namun, baru saja dia duduk di motor, ponselnya sudah berbunyi. Jenderal mengurungkan niatnya pergi, mengeluarkan ponselnya terlebih dahulu dari saku celana. Detik kemudian dia berdecak kesal melihat nama penelepon yang tak lain adalah ibunya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Nak? Tanpa basa-basi, Ramlah langsung menanyakan keberadaan Jenderal. Tanpa disadari anaknya sedang mengalami kondisi yang berat. Di rumah, Bu. Ada apa? Itu loh istrimu. Tadi dia ngirim uang ke ibu cuma untuk buat makan saja. Adikmu mau bayar uang semester kuliah, dia malah nyuruh ibu minta sama kamu. Bikin kesal saja ibu. Omel Ramlah disertai dengkusan di akhir perkataannya, membuat Jenderal langsung memijat keningnya. Bu, ibu coba dulu cari pinjaman di tempat lain. Sekarang kondisinya lagi memungkinkan buat bayar biaya sekolah Elsa. Kenapa kamu malah nyuruh ibu yang nyari pinjaman? Kamu anak ibu, pengganti ayahmu loh. Kamu gak bisa usahakan. Lagian uang dipegang istrimu itu lumayan loh, tapi dasar dia saja yang pelitnya nauzubillah. Jenderal menghela napas berat, kepalanya semakin berdenyut sakit. Belum selesai masalah dengan Azarin, kini ibunya kembali menambah bebannya. Pokoknya kamu usahakan. Kamu dan istrimu loh yang berjanji akan membiayai sekolah Elsa saat ayahmu meninggal. Kenapa sekarang kalian lari dari tanggung jawab? Tadi istrimu bilang minta ke kamu. Sekarang, kamu bilang cari pinjaman dulu. Gimana sih? Ramlah menggerutu tak henti. Lagi pula, kenapa juga istrimu yang megang semua rekening gajimu itu? Ibu dan ayahmu yang mati-matian agar kamu bisa lulus masuk ke TNI. Giliran kamu sudah berhasil, istrimu tinggal menikmati. Mana pelit lagi? Bu, astagfirullah. Sergah Jenderal. Bisa gak sih jangan dulu memperkeruh suasana? Aku bakalan usahakan. Ibu diam dulu, jangan bahas kemana-mana. Sejak dulu juga gajiku dipegang Asa, Bu. Ayah sendiri yang memintaku melakukan itu. Ya tahu, ayahmu yang minta. Tapi, jangan semuanya Jenderal. Kenapa sih kamu gak mikir panjang? Ibu dan adikmu masih tanggung jawabmu, Jen. Ujar Ramlah marah. Pokoknya usahakan, minggu ini adikmu bayar uang semester. Tanpa memberikan kesempatan Jenderal berbicara, Ramlah langsung memutuskan sambungan telepon sepihak. Jenderal lantas memijat keningnya sambil membuang napas berat. Sekok. Azarin terhuyung masuk ke rumah, tubuhnya lemas, air mata membanjiri wajahnya. Pintu ruang tamu langsung dikunci, sunyi senyap menyapa. Kakinya melangkah gontai menuju kamar yang ditempati Aleya, tempat yang dulu sebelum Aleya datang, menjadi saksi bisu dia menunaikan salat, dan mengaji. Kini tempat ini ternoda dengan perbuatan zina. Bayangan Aleya dan suaminya, bercumbu di dalam rumahnya sendiri, menusuk hatinya. Rasa sakit yang tak terkira menggerogoti jiwanya. Dadanya sesak, napasnya tersengal-sengal. Azarin ambruk di lantai, tangisnya pecah tak terbendung. Satu tangannya memukul-mukul dadanya, seakan ingin melepaskan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Sakitia,
Allah. Sakit banget. Jeritannya terengah-engah, penuh keputusasaan. Kenapa harus aku, ya Allah? Kenapa? Raungnya menggema di ruangan sunyi itu. Abah, bawa Aza Abah. Lirihnya, memanggil ayahnya dengan suara serak dan gemetar. Bawa Aza, Bah. Andai saja dia bisa memilih, dia tak ingin dilahirkan ke dunia ini. Tak ingin menjadi Azarin, tak ingin menjadi adik dari Alea Humaira, tak ingin menjadi istri dari Jenderal Arsyad. Dosa apa yang aku lakukan di masa lalu, ya Allah? Sampai takdir yang kau berikan begitu kejam. Gumamnya dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Tangis Azarin terus bergema, menghantam dinding-dinding rumahnya. Pakaian dan hijabnya berantakan, rambutnya yang biasanya tersembunyi di balik hijab, kini mengintip di sela hijab yang masih terpasang kokoh. Sebagian rambutnya telah basah kuyup oleh air mata. Dia tenggelam dalam kesedihan, tak berdaya menghadapi kenyataan pahit yang menimpanya. Bohong jika dia tak hancur, meskipun beberapa kali dia mengatakan telah mati rasa, tak lagi mencintai jenderal, namun, pengkhianatan ini tak bisa ditolerir. Terlalu sakit, sampai bernapas saja rasanya sulit. Kuburan ayahnya masih basah, bunga di atas gundukan tanah belum iayu, kini dia disuguhkan dengan kenyataan pahit. Bahkan terasa seperti dikubur hidup-hidup. Azarin menatap nanar kasur berbalut sprei abu-abu. Seingatnya, saat dia pulang ke rumah orang tuanya 1 bulan yang lalu, sprei warna inilah yang terpasang, meski sempat dicuci beberapa kali. Jadi, selama ini, tangannya ini yang membersihkan bekas zina. Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah. Tangis Azarin kembali pecah. Dia tak menyangka mencuci bekas pergumulan suami dan kakaknya. Darahnya terasa mendidih, rasa panas di dada menyatu dengan rasa sesak luar biasa. Azarin segera bangkit, lalu menarik sprei itu dengan kasar, melempar semua bantal di lantai, sambil menangis. Kasur itu sudah tak berbalut apapun, tetapi belum juga merasa puas. Dia mengangkat dengan sekuat tenaga, dan dihempas ke lantai, meski kasur berbahan busa tebal itu hanya berubah agak miring saja. Azarin lantas mengambil lampu tidur di nakas, lalu dilempar ke meja rias. Suara hantaman itu menggema, bersamaan dengan hancurnya kaca. Belum puas sampai di situ, Azarin segera keluar dari kamar tamu, lalu masuk ke dalam kamarnya, mengambil semua foto-foto pernikahan, dan dilempar ke lantai. Tanpa disadari, darah sudah memenuhi lantai. Azarin terus mengamuk sambil menangis, tidak hanya foto di kamar, foto di ruang tengah di atas bufet, ikut menjadi korban. Salah satunya foto keluarga, bersama Abah, Umi dan Alea ikut hancur. Aku benci kalian. Aku benci. Teriak sambil menatap foto keluarga yang sudah berbaur dengan beling. Saat itu juga, tangisnya pecah, Azarin terduduk bersimpuh di atas beling, tak peduli dengan tusukan menyakitkan. Dengan gemetar dia mengambil kembali foto keluarga itu, lalu dirobek bagian foto Alea saja, tepatnya di ujung. Kemudian dia menangis terseduh-seduh sambil memeluk erat foto kedua orang tuanya. Aku gak punya kakak lagi Abah, Umi. Aku gak punya kakak lagi. Gumamnya sambil terseduh-seduh. Orak. Hampir beberapa jam lamanya Azarin mengamuk, waktu salat yang tak pernah dilewatkan selama ini, tidak lagi disadari Azarin. Saking lelahnya menangis dan mengamuk, Azarin terlelap di lantai. Kaki, dan beberapa bagian tubuhnya yang lain terus mengeluarkan darah, tetapi suara dering ponsel Azarin yang tergeletak di kamar tamu, dimulai dari denting pesan, hingga dering panggilan tak berhenti berbunyi. Hingga tak berselang lama disusul dengan suara gedoran pintu ruang tamu.
Sayang, buka pintunya. Teriak jenderal bersamaan dengan suara gedoran. Za, bukan pintunya. Kita perlu bicara, Za. Jenderal mengusap wajahnya dengan frustasi, rasa sakit di tangan kirinya terus berdenyut. Dia tak peduli. Rasa sakitnya berganti dengan rasa panik saat mendengar jeritan Azarin, serta suara kaca pecah dari dalam. Astagfirullah, Za, gumamnya frustasi. Ayo buka, sayang. Kita bicara ya. Kita obrolin baik-baik. Ada yang mesti aku jelasin, sayang. Kejadiannya gak seperti itu. Aku mohon, buka pintunya. Gerakan tangan jenderal semakin kuat menggedor-gedor pintu. Hal itu mengundang tetangga mendekat, dan langsung bertanya. Apalagi kondisi jenderal terlihat berantakan. Tak ayal, jenderal pun langsung berkilah. Begitu tetangga pergi, jenderal langsung menutup pagar, tanpa disadari sejak tadi orang suruhan Din terus memantau dari mobil yang terparkir tak jauh dari depan rumah Azarin. Pria itu terus memberikan laporan pada Din. Tak habis akal, jenderal langsung mengitari rumah, mencari celah untuk masuk. Meski rasanya mustahil, karena semua jendela telah dipasangkan teralis besi. Jendela diraba, lalu pintu samping, tetapi semua tertutup rapat. Dengan frustasi jenderal mencoba menghubungi lagi nomor Azarin, tetapi tak kunjung diangkat. Pria itu mengacak kasar rambutnya. Dia memilih duduk di teras menunggu dengan perasaan cemas. Malam ini seharusnya dia piket, tetapi kondisinya yang seperti ini tak membuatnya tak bisa ke kantor. Dia pun segera menghubungi senior di kantor, meminta izin dengan alasan ayah mertuanya meninggal. Dia memang berniat ke Sukabumi, tetapi setidaknya dia harus berbicara dengan Azarin terlebih dahulu. Oke. Waktu terus berputar, tak terasa sudah hampir memasuki maghrib. Suara gema sholawat di masjid terdengar merdu. Azarin terbangun, matanya masih terasa berat, tetapi kondisi tubuhnya terasa sakit membuat Azarin langsung bangkit. Tak ada cahaya sedikit pun, mau tak mau Azarin langsung berjalan terlatih menuju saklar lampu. Karena gelap, hingga Azarin kembali menginjak beling. Sontak dia menjerit kesakitan. Kemudian melangkah lagi untuk menyalakan lampu. Dalam sekejap sebagian ruangan sudah disinai lampu, Azarin baru menyadari jika lantai rumahnya tidak hanya berserakan beling saja, tetapi darah di kakinya. Astagfirullah, gumamnya meringis. Langkahnya yang agak pincang itu diseret ke ruangan tamu untuk menyalakan lagi lampu teras. Namun, baru saja dia menekan saklar, tiba-tiba saja pintu digedor kencang bersamaan dengan namanya dipanggil. Azarin tersentak kaget, hingga tubuhnya nyaris terjatuh. Sayang, ini aku, seru jenderal terdengar antusias. Kita bicara sebentar, ya. Aku harus jelasin sama kamu, sayang. Terlihat siluet tubuh jenderal menempel di jendela, dan mengintip. Namun, karena ada tirai putih tebal sehingga tak ada yang bisa terlihat. Berbeda dengan Azarin. Sayang, aku mohon. Please. Dengerin aku jelasin. Aku juga korban di sini. Aku mohon. Jenderal mengiba sambil mengetuk-ngetuk jendela. Azarin yang mendengar sedari tadi, langsung menekan lagi saklar lampu rumah, hingga suasana kembali gelap. Tak ayal, di luar rumah jenderal semakin kuat menggedor dan memanggil-manggil Azarin. Tak peduli sama sekali, Azarin segera melangkah terlatih sambil meringis sakit, mencari ponselnya. Tak membutuhkan waktu jama Azarin menemukan benda pipih tersebut tergeletak di antara bantal dan sprei. Puluhan panggilan tak terjawab disertai pesan dari banyak orang terpampang di layar, diabaikan begitu saja. Tujuannya mencari nomor kontak seseorang, yang tak lain adalah kakaknya sendiri.
Jemput sampah ini dari rumahku sekarang, bawa dia pergi. Sebelum saya menghubungi komandannya dan membeberkan perselingkuhan kalian. Dalam waktu 5 menit dia masih di sini, kamu juga akan saya laporkan. Pesan itu langsung menunjukkan checklist 2, Azarin pun bergegas ke kamarnya, tidak lupa dia membawa serta sprei abu-abu itu. Tanpa pikir panjang, seluruh pakaian jenderal ditarik keluar dari lemari hingga tak tersisa, lalu dimasukkan ke dalam selembar sprei. Ya, kain bukan koper. Jangankan koper, sarung pun rasanya tak sudi digunakan untuk pakaian manusia tak tahu diri itu. Seluruh pakaian jenderal, perlengkapan kantor, serta parfum-parfumnya ikut serta dalam buntalan sprei. Azarin sadar betul dia telah melakukan dosa, mengusir suaminya dari rumah di mana status mereka belum jatuh talak. Namun, membayangkan jenderal di rumah ini, rasanya lebih menyakitkan. Setelah semua terkumpul, Azarin segera menyeret langkahnya menuju ruang tamu. Dia tak langsung keluar, tetapi memastikan jenderal terlebih dahulu melalui jendela. Tak ada siapapun di luar. Azarin lantas mengeluarkan buntalan pakaian jenderal di teras, lalu segera dimasukkan ke bagasi mobil. Bukan untuk diantar ke rumah kakaknya seperti yang dijanjikan sebelumnya, melainkan ke rumah orang tua jenderal, di Bogor. Malam ini juga, dia akan berangkat ke Bogor, menjelaskan semua yang terjadi. Rasa sakit yang kalian berikan, harus kalian bayar mahal. Kita mulai dari keluargamu dulu, Mas. Setidaknya keluargamu yang selama ini memandangku hina, harus tahu kelakuan bejat anaknya, gumam Azarin, lalu melenggang masuk ke dalam rumah. Maaf, Sa. Pesan singkat dari jenderal yang baru saja masuk, membuat Azarin mendengkus. Tanpa niatan membalas pesan tersebut. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam, dia baru saja keluar dari rumah. Tekadnya sudah bulat untuk ke Bogor malam ini juga, meskipun nuraninya menolak, sebab malam ini menjadi tahlilan malam pertama. Sepanjang jalan, Azarin terus meringis karena luka di kakinya, dan harus mengemudi seorang diri. Perjalanan ke Bogor membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih, tetapi kondisinya yang tak memungkinkan begini, kemungkinan sampai agak larut. Suara denting pesan kembali berbunyi, Azarin kembali meraih ponselnya di kursi samping kemudi tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan. Lagi dan lagi pesan dari jenderal. Aku bisa jelaskan, sayang. Aku mohon kasih aku kesempatan. Azarin berdecak usai membaca pesan tersebut. Jelaskan. Jelaskan perbuatan zina kalian. Menjijikkan. Geramnya. Dia hendak meletakkan lagi ponselnya, tetapi tiba-tiba saja suara ponselnya kembali berdenting. Azarin langsung menghela napas sambil memutar bola matanya. Jika pesan itu dikirim oleh jenderal lagi, maka dia akan memblokir nomor pria itu. Namun, begitu dia buka nama, Pak Din Lawyer, terlihat jelas di layar. Ternyata sudah banyak panggilan tak terjawab sejak siang tadi yang diabaikan. Kini pria itu kembali mengirimkan sebuah gambar. Mata Azarin menyipit untuk melihat dengan jelas gambar tersebut, yang tak lain potret mobilnya tampak dari belakang. Di saat itu pesan susulan masuk. Mbak Aza mau kemana? Mobil saya di belakang Mbak Aza. Hah? Sontak saja Azarin melirik dari spion samping, memang benar sebuah mobil hitam berada di dekatnya. Saya antar ya. Pesan Din kembali masuk, padahal dia belum mengatakan apapun. Namun, mobilnya yang sudah menuju tol jelas saja perjalanan kali ini, bukan seputaran Jakarta saja. Ke rumah ibu mertua, Pak. Tulisnya dengan cepat saat pemberhentian di pintu masuk tol. Gak usah diantar, Pak. Saya bisa sendiri. Jauh juga, Pak. Tidak apa-apa, Mbak.
Sejauh apa sih memangnya? Balasan Din kali ini, membuat Azarin memutar bola matanya. Di Bogor, Pak. Tulisnya cepat, sebelum akhirnya mobilnya keluar dari tol. Ponselnya pun diletakkan lagi di kursi samping kemudi. Suara denting pesan balasan yang pastinya dari Din, tak lagi digubris. Mobilnya melaju dengan kecepatan sedang membelah langit malam. Keheningan itu, membuat dia kembali teringat dengan bayangan jenderal dan kakaknya. Selama ini sebenarnya terlalu banyak hal yang bisa saja membuatnya curiga, dimulai pesan dari temannya mengenai jenderal berpelukan di taman, lalu pengakuan dokter mengenai kedatangan jenderal di klinik terus-menerus, sampai disangka jenderal memiliki seorang istri di klinik.